Apa betul Mama tadi bicara dengan gadis itu? Jadi betul juga. Rupanya hati pun dapat berbicara. Kamu mau latihan lagi? Tapi sorry, saya sudah tidak mau melatih kamu lagi. Saya tidak mau mempunyai anak didik seperti kamu, yang hanya ikut latihan hanya karena termotivasi untuk menghilangkan penderitaan. Atau kesedihan. Jadi sekarang kamu mau ikut? Bukan karena lagi sedih. Kamu mau ikut lomba besok? Rasanya sudah tidak mungkin. Apalagi saya tidak tahu bagaimana kemampuan kamu sekarang. Lagi pula nama kamu juga belum terdaftar. Laila, bagaimana kalau kamu saya daftarkan untuk kategori umum? Bagaimana? Mau? Maaf Pak, sebentar lagi ada meeting. Ya, makasih. Kamu ikut meeting? Baik. Pi, saya boleh minta waktu sebentar? Tentang apa? Ada yang perlu saya bicarakan. Apa yang mau dibicarakan? Tentang teman saya. Semua persoalannya sudah bisa diatasi. Dan kelihatannya ya sudah nggak ada masalah lagi. Jadi sekarang saya siap buat konsentrasi penuh bekerja di sini. Kok kamu berani bilang begitu? Apa kamu yakin hasilnya sangat positif? Kamu tahu, tingkat keberhasilan operasi otak itu sangat kecil. Papi punya jalan keluar, supaya kamu tidak kembali ke gadis itu lagi setelah temanmu mati. Seharusnya papi jangan mencampur adukan pekerjaan dengan masalah percintaan. Masalah percintaan tidak bisa dicampur adukan. Kenapa tidak? Biarkan cinta hidup dalam hati saya. Walaupun saya sulit untuk melupakan, karena keinginan hati yang sesungguhnya itu tidak dapat dibohongi. Sudahlah, kamu mau ketemu mami kamu nggak? Ketemu mami? Mau? Papi akan kasih tahu kamu di mana sebenarnya mami kamu tinggal. Tapi ada syaratnya, sekaligus syarat yang terakhir. Dokter, Profesor, selamat siang. selamat datang Prof. Apa kabarnya? Baik, baik. Senang ketemu Anda lagi. Lama sekali kita tidak bertemu. Terakhir pada waktu ada seminar di Bali. Oh ya, saya dengar kamu sekarang sudah menjadi direktur rumah sakit ini. Hebat. Saya bangga bahwa ada murid saya yang bisa menduduki jabatan begitu penting. Terima kasih Prof. Ya. Oh iya, bagaimana kabar istri Anda? Baik. Lalu, mengapa tiba-tiba Anda mau turun tangan langsung mengoperasi pasien ini? Saya lihat anak ini masih muda dan kesempatan untuk sembuh itu masih ada. Benarkah? Ya, walaupun mungkin tidak 100%, karena side effect itu akan terjadi setelah menjalani operasi. Ya. Paling tidak, tindakan kita ini sudah membantu memperpanjang hidupnya. Lalu, prediksi saya, operasi ini akan memakan waktu lebih kurang 3 jam. 3 jam? Ya, karena kalau lebih dari itu, akan mengancam keselamatannya. Kita akan operasi pasien itu besok siang. Jadi tolong persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Maaf Prof, saya jadi asistennya. Jelas. Karena kamu adalah murid saya yang bisa mengerti cara kerja saya. Terima kasih. Saya minta kamu siap. Oke? Iya Prof. Terus terang kami belum mengetahui kondisi pasien. Tapi sebagai dokter, kami belum menyerah. Bagus.
Saya kagum dengan kegigihan Profesor. Saya melihat etos kerja Profesor banyak menyelamatkan nyawa orang lain. Iya, tapi kan tidak sedikit yang gagal. Boleh saya tanya sesuatu, Prof? Hmm? Saya masih ragu dengan alasan Profesor yang tiba-tiba mau menangani langsung pembedahan pasien ini. Loh, kan tadi saya sudah bilang, pasien ini masih muda. Cuma itu? Iya, saya memang berubah pikiran. Semata-mata atas desakan istri saya. Awalnya memang saya menolak tawaran ini. Karena saya masih trauma dengan kejadian beberapa waktu yang lalu. Waktu itu saya pernah berjanji untuk meninggalkan bidang ini. Tapi spirit istri saya ternyata begitu kuat untuk ditolak. Saya seperti menemukan kembali gairah hidup saya untuk bangkit dari tidur yang panjang. Anda sangat mencintai istri. Mungkin ini salah satu wujud yang bisa saya nyatakan untuk mencintai istri saya. Karena masing-masing orang mempunyai cara untuk mencintai istrinya. Jadi saya anggap tugas ini bukan semata-mata hanya pekerjaan saja. Tetapi juga satu wujud nyata atas cinta kasih saya pada istri saya. Dan saya membayangkan cinta itu terasa begitu dalam ketika saya begitu asik melakukan tugas pekerjaan saya ini. Tar, lu mau ngapain? Biar lu mau kayak gimana juga, Damar tetap aja nggak mau lagi sama lu. Biarin, gua nggak peduli. Pokoknya gua harus halangin Damar balik ke Laila. Apapun caranya. Lepasin gue. Kenapa sih lu susah amat dikasih tahu? Gue iri. Kenapa sih semua orang sukanya sama Laila doang? Apa karena dia cacat? Jadi orang kasihan. Damar sama Dandung juga cinta sama Laila. Lu salah, Tar. Dia disukai karena sifat dan tingkah lakunya emang baik. Laila selalu peduli pada orang di sekitarnya. Hatinya suci dan tulus. Lo juga diam-diam ikut ngelindungin Laila. Makanya lo ngotot banget kan nyelamatin dia. Bukan. Malah gue juga mau ngelindungin lu. Gue bisa ngerasain rasa kecewa lu. Maka dari itu, gue selalu berusaha menjaga lu dari perbuatan yang lebih fatal. Kenapa sih lo kayak gitu, Bay? Kan lo tahu gue gak akan pernah bisa cintain lo. Gak apa-apa. Gue sadar kok kalau cinta itu gak bisa dipaksain. Butuh waktu dan cara. Caranya? Gue sendiri aja gak tahu. Biar waktu aja yang nyelesain semuanya. Lo yakin? Ya, kita lihat aja nanti. Jadi Mami sudah meninggal. Waktu menyerahkan kamu pada papi, mamimu dalam keadaan sekarat. Sampai akhir hidupnya, mamimu tetap membenci papi. Kenapa Papi baru ceritain sekarang? Papi menunggu waktu yang tepat. Mami kamu adalah satu-satunya keluarga kamu. Boleh dibilang, hidupnya sebatang kara. Orang hidup perlu penunjang. Tidak peduli pada siapapun mesti bergantung. Termasuk pada papi yang dibenci. Itu sebabnya mamimu menyerahkan kamu. Terus apa syarat yang terakhir? Papi ingin mengembangkan usaha di Itali. Papi minta kamu pimpin perusahaan itu. Sebelum papi wariskan ke kamu. Kenapa Papi mewariskan perusahaan itu? Pas saya bukan anak dong Papi. Papi sudah duga. Kamu akan menanyakan hal ini. Ini jelas-jelas tidak ada kaitannya dengan hubungan mamimu dengan papi. Terus kenapa Papi lakukan juga? Memang kamu bukan anak kandung papi. Tapi kamu anak wanita yang sangat papi cintai. Padahal papi punya anak kandung dan istri sekarang ini.
Tapi Papi tetap akan mewarisi kamu. Itulah cara Papi mencintai seseorang. Ayah kandung kamu masih hidup sekarang ini. Kamu mau tahu dia di mana? Enggak. Buat lo. Abah, Lo nanya gue kenapa? Hari ini kita akan merayakan sesuatu. Abah, Gue diangkat jadi pimpinan perusahaan baru di Itali. Besok gue akan ninggalin Indonesia. Lo mau ikut nggak? Ya, walaupun cuma sebentar. Suatu saat gue pasti kembali buat mengambil alih semua perusahaan bokap gue. oh ya, Gue gak ketemu dengan nyokap gue. Itu maksud lo? Gue udah ketemu sama nyokap gue. Dia kelihatannya bahagia banget dengan suaminya yang sekarang. Ya, gue lega deh. Kalaupun gue minta dia datang, dia pasti datang ke sini. Dia pengen banget ketemu lo. Tapi gue bilang ya, lo gak bisa diharapin. Lo mau ikut? Gimana? Mau ikut nggak? Gue udah duga lo pasti bilang begitu. Bye. Lo bilang terima kasih sama gue. Lo mau nerima gue yang gak berguna dan sebatang kara. Thanks ya. Emang. Justru gue yang harusnya berterima kasih sama lo. Lo udah ngajarin gue artinya kasih sayang, Laila. Thanks ya. Besok gue berangkat jam 4. Jadi gue masih sempat nonton lo bertanding. Gue bisa nyelesain semua urusan gue, terus nungguin lo. Soal operasi damar, gue yakin berhasil. Dan gue yakin lo juga pasti menang besok. Kalau menang, Damar pasti sembuh deh. Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu datang juga. Ya, walaupun Tante tidak bisa nonton secara langsung, tapi Tante mendukung dan Tante berdoa bagi kamu, Laila. Abah. Laila, kamu benar-benar anak yang baik. Sampai saat ini, kamu tetap mendampingi Damar. Tante ragu apakah operasi Damar akan berhasil atau tidak. Tapi walaupun operasinya berhasil, Damar akan tetap cacat seumur hidup. Kamu nervous untuk bertanding besok? Nervous. Iya. Emangnya saya nggak pernah bertanding apa sebelumnya? Kalau kamu bertanding secara habis-habisan, apa kamu serius akan mengalahkan Laila? Bukan cuma dia, tapi semuanya. Saya mengerti sekarang. Kenapa kamu selalu ingin hidup sendiri? Karena kamu terlalu memikirkan prestasi. Dung,
Lama-kelamaan Damar repotin juga. Kayak lebih baik kok dia mati. Sembarangan lu, Dung. Datang-datang ngomong lu ngelantur. Biar gini kan Damar teman dekat kita. Lo tuh bisa sama Laila karena kecurigaan lo sama gue yang udah ngelakuin sesuatu sama dia. Padahal malam itu gue gak ngelakuin apa-apa sama dia. Jadi, Memaksa cewek buat ngerjain sesuatu yang gak dia pengen tuh bukan kayak gue. Laila. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.